Ragam bahasa merupakan variasi penggunaan bahasa yang disesuaikan dengan situasi, kondisi, dan tujuan komunikasi. Ada 3 jenis ragam bahasa. Ragam bahasa yang pertama adalah ragam bahasa formal atau resmi. Ragam bahasa formal digunakan dalam situasi yang bersifat resmi, seperti dalam kegiatan pendidikan, pidato, surat resmi, rapat, presentasi, dan karya ilmiah. Bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa baku, baik dari segi tata bahasa, pemilihan kata, maupun ejaan yang harus sesuai dengan aturan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Budaya bahasa formal biasanya menggunakan kalimat yang harus tersusun secara lengkap, baik, tepat, tidak menggunakan singkatan, dan tidak menggunakan bahasa gaul yang bertujuan agar informasi atau pesan yang akan disampaikan kepada para pembaca maupun pendengar dapat tersampaikan dengan baik, tepat, sesuai dengan informasi yang ada, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam sejahtera, salam kebajikan bagi kita semua, dan salam harmoni. Kesempatan kali ini kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi dari hasil diskusi kelompok kami, yaitu mengenai ragam bahasa Indonesia. Namun sebelum masuk ke dalam materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dengan saya, Ikade Ahmad Setiawan, dengan 4 digit NIM terakhir 1089, dan rekan Saya Niputu Rahayu Arisanti dengan 4 digit NIM terakhir 1133. Baik, langsung saja kita mulai pembahasan materi pertama. Selain itu, terdapat ragam bahasa non formal atau tidak resmi. Nah, dalam ragam bahasa ini biasa digunakan dalam situasi santai seperti percakapan sehari-hari bersama teman, keluarga, atau di media sosial. Dalam bahasa non formal, penggunaan lebih bebas dan tidak selalu mengikuti aturan baku. Nah, penutur dapat menggunakan bahasa gaul, singkatan, ataupun campuran bahasa yang biasanya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kalimat yang digunakan biasanya cenderung lebih santai ataupun sederhana, dan biasanya bahasa non formal menggunakan bahasa yang tidak lengkap. Meskipun demikian, ragam bahasa non formal harus tetap memperhatikan aspek-aspeknya seperti kesopanan dan juga harus sesuai konteks agar tidak menyinggung orang lain. Berikut merupakan contohnya. Iya, udah juga selesai Indonesia. Udah dong, Aku belum loh. Ntar temenin yuk. gas! Ragam bahasa lainnya adalah ragam bahasa daerah. Ragam bahasa daerah merupakan bahasa yang digunakan oleh masyarakat di wilayah tertentu dan menjadi identitas budayanya. Setiap wilayah di Indonesia memiliki bahasa daerah masing-masing, seperti bahasa Bali, Sunda, Jawa, dan lainnya. Bahasa daerah sebagai alat komunikasi sehari-hari masyarakat setempat dengan kosakata, pelafalan, dan memiliki struktur yang khas. Bahasa daerah juga berfungsi sebagai melestarikan budaya, tradisi, nilai-nilai lokal yang diwariskan dari ke generasi ke generasi. Berikut adalah contoh dari bahasa daerah. Meca, kemarin Meca ada beli cookies. Dia pengerasa tahu enak loh. Pasti lu suka, lu mau beli ada yang beta. Aku gak terlalu suka kalau makanan manis. Yang lain aja. Nah, kalau begitu bahas tentang tidak. Sangat